Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan melanjutkan di sesi ketujuh bagian ketiga, masih mengenai pelatihan performa tinggi, dan kali ini kita akan membahas cara ketiga untuk mengatur pikiran kita atau psikologi kita. Yang pertama adalah kamu fokus terhadap kekuatan kamu, dan yang kedua adalah kamu bisa mengarahkan pikiran kamu dengan menanyakan pertanyaan yang benar. Dan kita akan membahas yang ketiga pada video kali ini. Dan itu adalah misalnya mengontrol your RWID gitu. Ini adalah singkatan gitu ya biasa. RWID atau RWID adalah singkatan dari Relative Weight or Importance and Duration. Jadi ini adalah ketika kamu bisa mengatur tentang kepentingan suatu tugas dan durasi kamu untuk memfokuskan tugas tersebut. Nah, konsep ini menjelaskan kalau kamu memikirkan sesuatu di pikiran kamu gitu ya, kita akan memberikan yang namanya tingkat kepentingan. Mungkin level kepentingannya gitu, ada level 1 sampai 10 misalnya. Nah, kamu bisa memberikan level itu. Misalnya, level 1 adalah sesuatu yang kamu tidak perlu untuk pikirkan. Dan yang kedua, kamu bisa pikirkan nanti. Atau kamu bisa harus memikirkan itu sekarang ini. Atau di sini bilangnya kamu bisa menggunakan emosi juga untuk si pikiran-pikiran itu. Dan kita harus fokus terhadap di suatu durasi waktu tertentu untuk pikiran tertentu. Semakin penting pikiran tersebut, kita akan memberikan fokus yang lebih lama karena tingkat kepentingannya juga lebih tinggi, seperti itu. Dan semakin nyata itu menjadi ada di pikiran kita, kita akan menjadi secara tidak sadar mengulangi pikiran-pikiran itu terhadap diri kita sendiri. Dan pertanyaannya adalah, dan bagusnya adalah gitu ya, kabar baiknya adalah ketika kita bisa mengontrol proses ini, kita bisa memilih untuk memberikan pikiran-pikiran yang menguatkan kita, yang lebih penting, dan untuk memberikan durasi yang lama untuk dipikirkan atau direnungkan, seperti itu. Jadi kalian udah mengerti nih ya gitu ya konsep RWID ini, Relative Weight of Importance and Duration. Jadi setiap pikiran kita, setiap tugas kita, kita akan memberikan level tingkatan waktu kepentingan tertentu. Seperti itu. Misalnya, janganlah kita misalnya ketika kita jam mungkin gitu ya. Ini adalah contoh. Ketika kita misalnya baru pertama masuk kerja jam 8 pagi. Lalu kita mempunyai pikiran, nanti siang mau makan apa ya gitu. Tapi ketika kita masih jam 8 ini, nah level of importance ini adalah sesuatu yang seharusnya sangat-sangat rendah gitu. Misalnya satu dulu gitu, kecuali misalnya sudah jam 11.30 atau misalnya sudah jam 12 dan pada saat istirahat gitu. Karena ketika jam 8 pagi adalah kamu seharusnya berpikir gitu, apa yang saya bisa kerjakan pagi ini ketika saya pikirannya masih tenang, masih jernih, baru weekend nih gitu ya, atau baru istirahat nih gitu. Jadi kamu bisa memfokuskan untuk mengerjakan pekerjaan kamu lebih teliti, lebih bagus, lebih produktif, lebih cepat, dan lebih baik. Seperti itu. Nah, ya, pikiran-pikirannya itu ternyata di jam 8 sampai misalnya jam 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 sampai jam 11.30 lah gitu. Itu adalah waktu produktif kamu untuk mengerjakan sesuatu tugas yang mungkin tingkat kesulitannya lebih susah atau tingkat kesulitannya harus lebih banyak gitu. Tapi dengan kamu berpikir untuk berfokus karena level of importance itu lebih tinggi pada saat itu gitu, kamu bisa fokus untuk memikirkan tersebut gitu ya, hal tersebut. Misalnya, entah pekerjaan kamu apapun, kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu tentunya dengan lebih baik jika kamu lebih memfokuskan dan memberikan namanya durasi atau waktu berpikir kamu untuk melakukan itu dengan lebih baik. Oke, dan pertanyaannya adalah ini, pikiran-pikiran yang lebih pantas untuk dipentingkan di papan tulis mental kita setiap harinya adalah, nah, pikiran-pikiran itu yang harus kamu bisa, bagaimana cara membuat pekerjaan kamu misalnya lebih teliti, lebih baik, lebih benar, lebih cepat selesai, lebih bisa berdampak. Nah, hal-hal ini akhirnya kamu bisa lakukan. Kamu bagaimana sih caranya gitu. Terus misalnya apa apa yang misalnya kamu belum mengerti. Misalnya kamu belum mengerti tentang pekerjaan A gitu. Dan kamu bisa bertanya gitu.
oh dengan siapa saya bisa bertanya atau belajar mengenai pertanyaan ini gitu ya, di rekan kerja kamu gitu. Pada siapa kamu bisa menanyakan ini. Akhirnya ketika kamu lebih mengerti itu, kamu lebih memahami pekerjaan kamu lebih bisa memberikan namanya kontribusi yang lebih baik terhadap pertanyaan kamu. Dan pikiran-pikiran ini kamu bisa terus mungkin fokuskan gitu ya. Ini sama seperti dengan yang hari kemarin gitu. Tapi ini lebih ke namanya mengatur tingkat prioritas atau kepentingan seperti itu. Pertanyaan kedua adalah di waktu yang selanjutnya saya terlalu banyak mungkin terlalu banyak menghabiskan pikiran saya untuk sesuatu yang pertanyaan yang tidak penting gitu, trivial. Misalnya ketika saya misalnya tadi kita bahas makan siang gitu ya di pagi hari, pas makan siang nanti siapa aja yang diajak gitu ya, si ini diajak nggak, si itu diajak nggak, terus enaknya ke situ naik mobil siapa nih bareng-bareng, atau enaknya kita misalnya cari tempat yang jalan deket aja gitu, kira-kira pulangnya jam berapa gitu. Dan itu adalah sesuatu pertanyaan trivial thought yang disebutnya ya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu yang akhirnya membuat kamu penuh gitu pikirannya, tapi pertanyaan-pertanyaannya itu nggak penting apalagi dengan pekerjaan kamu seperti itu. Dan pikiran-pikiran yang istilahnya melemahkan kamu ya, disempowering gitu. Jadi kenapa sih saya misalnya berat badan saya naik gitu. Akhirnya hal-hal tersebut juga kan membuat kamu lebih fokus gitu kerja, padahal ya mungkin itu adalah sesuatu yang kalau ketika kamu bekerja itu adalah sesuatu mungkin pikiran yang tidak terlalu harus dipikirkan. Diberikan tingkat kepentingan yang tinggi dan waktu yang banyak gitu. Dan kamu harus mengenyahkan itu, melepaskan itu, menghilangkan itu segera gitu. Dan itu apa aja gitu ya, kamu bisa tuliskan gitu, daftarkan di sini. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.